Yang pertama, bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang umum menghuni usus hewan dan manusia dengan ratusan strain yang berbeda, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Salah satu strain E. coli yang berbahaya dan bersifat zoonosis yaitu E. coli O157H7 yang mampu mengeluarkan racun yang dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan usus atau yang biasa disebut gastroenteritis dengan beberapa gejala, mulai dari diare ringan sampai hemolytic uremic syndrome atau HUS, gagal ginjal, dan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian. Berikut cara-cara mendiagnosis bakteri E. coli. Yang pertama, dilakukan isolasi dan identifikasi coliform dan Escherichia coli. Bakteri coliform dan Escherichia coli ditumbuhkan pada media EMBA dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Ciri koloni coliform yang tumbuh yaitu koloni berwarna merah muda, dan juga hijau metalik, berbentuk mukoid dengan pusat berwarna gelap. Sedangkan ciri koloni E. coli yang tumbuh yaitu koloni berwarna hijau metalik dengan bentuk mukoid dan pusat berwarna gelap. Jumlah koloni coliform dan E. coli dilakukan penghitungan dan kemudian dikoleksi dengan menginokulasikan pada nutrien agar miring dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, dilakukan pewarnaan gram. Sampel positif E. coli kemudian diteguhkan dengan pewarnaan gram untuk melihat bentuk dan warna koloni. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan fecal coli. E. coli dari media EMBA yang positif, selanjutnya dilakukan uji indol, methyl red, Voges Proskauer, dan sitrat atau IMVIC untuk mengidentifikasi fecal coli dan non-fecal. Apabila uji ini menunjukkan hasil indol positif, methyl red positif, Voges Proskauer negatif, dan sitrat negatif, berarti termasuk bakteri fecal coli. Selanjutnya, sampel positif fecal coli diinokulasikan pada media nutrien agar miring untuk dilakukan pemeriksaan atau uji selanjutnya. Yang keempat, identifikasi Escherichia coli. Hasil positif dari uji IMVIC yang diinokulasikan pada media nutrien agar miring selanjutnya akan ditumbuhkan pada media sorbitol McConkey agar atau SMAC dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang diduga E. coli O157 pada media sorbitol McConkey agar akan tumbuh membentuk koloni bulat dengan ukuran yang bervariasi dan jernih atau tidak berwarna atau bersifat sorbitol negatif. Langkah yang kelima yaitu konfirmasi E. coli O157 dengan uji latex agglutination test. Uji konfirmasi isolat E. coli O157 yang teramati jernih atau tidak berwarna pada media SMAC dengan harapan lebih meyakinkan bahwa koloni tersebut adalah E. coli O157, maka dilakukan uji serologis dengan E. coli latex agglutination test. Uji latex dilakukan dengan cara mengambil satu koloni E. coli yang positif pada media SMAC dan direaksikan dengan satu tetes latex O157 pada kertas latex, kemudian dihomogenkan. Apabila terbentuk endapan seperti pasir atau presipitasi, berarti positif E. coli O157. Langkah ke-6, dilakukan identifikasi Escherichia coli O157H7 dengan uji antiserum H7. Hasil positif E. coli O157 dari uji latex agglutination test selanjutnya dilakukan pengujian untuk melihat antigen yang flagelannya yaitu H7 dengan cara uji antiserum H7. Sebelum dilakukan uji antiserum H7,
Dilakukan penumbuhan pada media SIM untuk melihat motilitasnya dengan 2 kali pasase berturut-turut. Dan kemudian dilakukan pembiakan pada media brain heart infusion broth dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif dari koloni yang tumbuh diinaktivasi menggunakan formalin 40% dengan perbandingan 0,3 ml formalin ke dalam 100 brain heart infusion broth. Selanjutnya, mempersiapkan larutan Diffco E. coli antiserum H7 dengan perbandingan 1:500 untuk digunakan sebagai sumber antibodi. Langkah selanjutnya yaitu mengambil 0,5 ml biakan bakteri ditambah 0,5 ml antiserum H7 dan dihomogenkan secara merata. Selanjutnya diletakkan pada water bath dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil positif ditunjukkan dengan terjadinya aglutinasi lebih dari 25% dari jumlah sel dan adanya keruhan pada bagian supernatan cairan. Baik, yang kedua adalah bakteri Salmonella sp. Salmonella sp adalah bakteri gram negatif yang terdapat lebih dari 2.500 serotipe berbeda yang diketahui dan tersebar pada hewan, terutama unggas dan babi. Salmonella sp juga bersumber pada lingkungan termasuk air, tanah, serangga, dan kotoran hewan. Salmonellosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Salmonella sp dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Diagnosis laboratorium terhadap bakteri Salmonella sp adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesimen. Kultur darah harus diambil secepatnya. Demam enterik dan keracunan darah, kultur darah sering positif dalam minggu pertama penyakit. Spesimen tinja juga harus diambil secepatnya. Dalam demam enterik menghasilkan hasil positif pada minggu kedua dan ketiga. Sebuah kultur positif dari drainase usus 12 jari atau usus kecil meningkatkan adanya salmonella di sistem biliary pada carrier atau pembawa. Yang kedua, dengan metode isolasi. A. Kultur diferensial medium. Untuk metode isolasi Salmonella sp dapat digunakan medium EMB, McConkey, atau deoxycholat yang memungkinkan pendeteksian cepat dari fermenter non-laktosa atau tidak hanya Salmonella dan Shigella tetapi juga Proteus dan lainnya. Medium bismuth sulfite memungkinkan pendeteksian yang cepat dari Salmonella typhi yang membentuk koloni hitam karena produksi H2S. B. Kultur medium selektif. Spesimen ditempatkan di atas agar Salmonella Shigella atau SS, Hydroen agar enterik, XLD, atau agar deoxycholat citrat yang lebih cocok untuk pertumbuhan Salmonella dan Shigella daripada Enterobacteria. Metode yang ketiga yaitu metode serologi. Metode serologi bertujuan untuk mengidentifikasi biakan Salmonella sp dan juga dapat digunakan untuk menentukan titer antibodi pada pasien yang terinfeksi Salmonella sp. Dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu uji aglutinasi di atas slide dan uji aglutinasi pengenceran tabung atau tes Widal. Yang keempat, reaksi biokimia. TSI atau triple sugar iron agar digunakan untuk mengetahui organisme yang dapat memfermentasikan glukosa, sukrosa, dan laktosa dengan atau tanpa menghasilkan gas. Pada Salmonella sp ditemukan asam pada bagian bawah dan basa pada bagian miring atau dapat memfermentasi glukosa dan terlihat gas pada dasar tabung dengan warna hitam pada bagian bawah yang menandakan H2S dihasilkan. Yang terakhir adalah Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae adalah spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi.
Cara mendiagnosisnya yang pertama, kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus, karena Klebsiella pneumonia dapat dikulturkan dengan baik di lingkungan aerob ataupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumonia menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dan dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumonia. Kemudian dikulturkan pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif atau McConkey agar dan EMB agar dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Dan selanjutnya koloni yang timbul dapat diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Uji yang kedua yaitu uji serologis. Bakteremia Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui adanya kadar antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivitas sel B poliklonal yang dapat memicu respons anamnestik terhadap serotipe Klebsiella pneumonia lainnya. Uji yang ketiga yaitu molekular dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. 16S rDNA Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif dan spesifik serta cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumonia.